Segala sesuatu di dunia ini memiliki alasan untuk dibicarakan, karena di balik setiap cerita, di balik setiap persoalan, terdapat hati yang ingin dimengerti dan perasaan yang berharap didengar. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku dan teka-teki, kata-kata bukanlah sekadar alat untuk berkomunikasi, ia adalah jembatan yang menghubungkan jiwa, yang menyatukan hati, dan yang menjembatani perbedaan. Kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang sering kita sadari, karena dengan satu ucapan, kita bisa menciptakan kedamaian atau malah menyalakan api perpecahan. Maka dari itu, setiap kata harus disampaikan dengan bijaksana, dengan penuh kelembutan, agar tidak menjadi penyebab kesalahpahaman yang berlarut-larut. Hidup ini adalah panggung ujian di mana kita dituntut untuk bijak dalam setiap tindakan, termasuk dalam tutur kata dan cara berkomunikasi. Tuhan menciptakan manusia dengan hati untuk merasakan, akal untuk berpikir, dan lidah untuk berbicara. Semua itu diberikan sebagai karunia agar kita dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, menyampaikan maksud dan keinginan, serta merajut pemahaman di antara sesama. Namun, tidak semua orang mampu memanfaatkan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Kadangkala, kata-kata terucap tanpa pertimbangan, menyebabkan luka yang sulit disembuhkan. Terkadang juga, diam yang dipilih malah menjadi jurang yang memperlebar jarak dan memperdalam kesalahpahaman. Bicarakanlah segala sesuatu dengan baik-baik, karena di dalam perbincangan yang jujur dan terbuka, terdapat kebijaksanaan yang dapat mengurai simpul-simpul yang kusut. Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat atau ketidakpahaman, janganlah menghindar atau bersembunyi di balik kebisuan. Sebaliknya, berusahalah untuk mengurai setiap persoalan dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang terbuka, dan dengan niat yang tulus untuk mencapai pemahaman bersama. Berkomunikasilah dengan cinta dan rasa hormat, sebagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk saling menyayangi dan menghargai. Sebab setiap jiwa adalah cermin bagi jiwa lainnya, dan dalam setiap interaksi, kita sedang belajar untuk menjadi lebih baik, untuk lebih memahami, dan untuk lebih mengasihi. Tuhan senantiasa mengajarkan kita untuk bertutur dengan kelembutan, untuk berbicara dengan penuh kasih, dan untuk tidak terburu-buru dalam berucap. Dalam setiap kata yang kita sampaikan, ada makna yang lebih dalam dari sekadar apa yang terdengar. Terdapat energi yang dapat menggerakkan hati dan pikiran orang lain. Oleh karena itu, setiap kali kita hendak berbicara, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membawa kebaikan? Apakah ia akan mendamaikan atau justru memicu perselisihan? Jangan sampai kita terjebak dalam kebiasaan berbicara hanya untuk didengar, tanpa mempertimbangkan dampak dari apa yang kita sampaikan. Dalam setiap kesempatan untuk berbicara, hadirkanlah Tuhan dalam hatimu, agar setiap kata yang terucap membawa cahaya kebaikan. Biarlah percakapan kita menjadi doa yang mengalir, menjadi harapan yang menyusup ke dalam hati orang lain, menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa yang terluka. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam dampak dari sebuah kata terhadap hidup seseorang, maka berbicaralah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Jadikanlah setiap kata yang keluar dari mulut kita sebagai ungkapan kasih yang dapat menyejukkan hati, menguatkan jiwa, dan membawa kedamaian. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan emosi dan perasaan, yang seringkali tidak terucap secara langsung. Dalam kebisuan, terkadang tersimpan banyak kata yang ingin diungkapkan namun tertahan oleh rasa takut atau rasa gengsi. Kita perlu belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan bijaksana, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Ungkapkanlah dengan lembut, dengan penuh kasih, karena sesungguhnya hati manusia lebih mudah disentuh oleh kelembutan daripada kekerasan. Dalam setiap perbedaan yang ada, kita akan menemukan peluang untuk saling belajar dan memahami, bukan untuk saling menjauh atau menyakiti. Kesalahpahaman adalah sebuah benih yang dapat tumbuh menjadi pohon besar jika kita biarkan tanpa upaya untuk menjelaskannya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa keberanian untuk berkata jujur dan menyelesaikan apa yang menjadi ganjalan di hati. Jangan pula biarkan keheningan menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan perbedaan. Seperti air yang tergenang akan menjadi keruh, begitu pula hati kita jika terus menahan apa yang seharusnya diungkapkan. Bicarakanlah segala sesuatu dengan baik-baik, karena dengan demikian, kita akan membuka pintu bagi pengertian yang lebih dalam, bagi kedamaian yang lebih luas, dan bagi hubungan yang lebih erat. Ketika kita berusaha untuk berbicara dengan baik, bukan berarti kita harus selalu sepakat dalam segala hal. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan, dan setiap individu memiliki cara pandang yang unik. Namun, dalam setiap perbedaan, hendaknya kita berusaha untuk memahami dari mana pandangan itu berasal, dan dengan sikap terbuka,
kita dapat menemukan titik temu yang dapat memperkaya pemahaman kita. Berbicaralah dengan hati yang ikhlas, karena dalam keikhlasan itulah kita menemukan kekuatan untuk menerima, untuk mengerti, dan untuk mengampuni. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersikap lemah lembut dan tidak mudah terprovokasi oleh kemarahan. Ketika kita berbicara dengan hati yang marah, kata-kata kita akan cenderung menjadi tajam dan menyakiti. Namun, ketika kita berbicara dengan hati yang tenang, setiap kata yang keluar akan membawa kedamaian. Ketahuilah bahwa setiap ucapan yang kita sampaikan akan kembali kepada kita, sebagaimana gema yang kembali kepada sumbernya. Jika kita menebar kebaikan dalam kata-kata, maka kebaikan pula yang akan kita petik. Sebaliknya, jika kita menyebar keburukan, maka keburukan itu pula yang akan kembali kepada kita. Sampaikanlah apa yang perlu disampaikan dengan bijak, karena berbicara adalah sebuah seni yang memerlukan keseimbangan antara kejujuran dan kelembutan. Jangan takut untuk berbicara, tetapi jangan pula sembarangan dalam memilih kata. Dalam setiap ucapan, niatkanlah untuk membawa manfaat dan kebaikan. Jadikan setiap kata sebagai doa yang tak hanya terucap di mulut, tetapi juga dirasakan dalam hati. Berbicaralah seolah-olah Tuhan sedang mendengarkan setiap kata kita, karena sesungguhnya, Tuhan memang selalu mendengar dan mengetahui setiap niat di balik ucapan kita. Pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali kepadanya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata yang pernah kita ucapkan. Maka, sebelum terlambat dan penyesalan datang menghampiri, marilah kita belajar untuk berbicara dengan baik, untuk mendengarkan dengan penuh kasih, dan untuk menyelesaikan setiap perbedaan dengan kebijaksanaan. Jadikanlah setiap percakapan sebagai jalan untuk saling mengenal lebih dalam, untuk saling menguatkan, dan untuk menemukan kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik kebisuan. Berbicaralah dengan niat yang baik, agar setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dan orang lain. Biarkan komunikasi menjadi penghubung yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada sesama, dan lebih dekat kepada kebijaksanaan hidup yang sejati. Dalam setiap kata yang baik, tersimpan berkah yang akan kita rasakan, dan dalam setiap kejujuran yang terucap, terdapat ketulusan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk rahmat dan kedamaian. Dan ingatlah selalu bahwa dalam setiap percakapan yang kita lakukan, terdapat peluang untuk memperbaiki atau memperburuk keadaan. Lidah memang tidak bertulang, namun luka yang ditimbulkannya bisa sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan. Sebaliknya, kata-kata yang baik, lembut, dan penuh kasih dapat menjadi balsam yang menyejukkan, mengobati luka, dan membawa kedamaian. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata, sebab Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih untuk berkata baik atau buruk, untuk membangun atau meruntuhkan, untuk menyembuhkan atau menyakiti. Setiap kata yang terucap akan meninggalkan jejak di hati orang lain, dan jejak itu akan kembali kepada kita sebagai kebaikan atau keburukan. Berbicaralah dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk didengar. Sebab dalam setiap hati, ada pergumulan yang tak selalu terlihat dari luar. Mungkin seseorang yang terlihat kuat dan tegar sebenarnya menyimpan kepedihan yang mendalam, dan dengan berbicara baik-baik, kita dapat menjadi sahabat bagi jiwa yang lelah. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi semesta? Maka jadikanlah setiap kata yang terucap sebagai bentuk kasih yang dapat menghidupkan kembali semangat yang padam, yang dapat mengangkat jiwa yang terpuruk, dan yang dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang sedang diuji. Kita juga harus menyadari bahwa berbicara dengan baik bukan hanya tentang menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan, tetapi juga tentang menyampaikan kejujuran dengan cara yang dapat diterima dan dipahami. Tidak semua kebenaran harus diungkapkan dengan keras dan tajam, kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan dan kasih seringkali lebih mudah diterima dan lebih efektif dalam membawa perubahan. Dalam setiap kebenaran yang kita ungkapkan, niatkanlah untuk menuntun, bukan untuk menghakimi, untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan. Ketika kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang tulus dan kata yang bijaksana, Tuhan akan memberkati kata-kata kita dan menjadikannya sebagai jalan untuk membawa pencerahan. Hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian, dan salah satu ujian terbesar adalah bagaimana kita menjaga lisan. Kita akan sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan ketenangan hati kita, di mana godaan untuk berkata kasar atau marah sangatlah kuat. Namun, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menahan diri dan bersikap sabar, karena kesabaran adalah salah satu bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ketika kita mampu menahan diri dari berkata kasar atau menyakitkan, kita sedang mengasah diri untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana.
Kita sedang belajar untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan yang lebih besar. Itulah salah satu cara untuk menunjukkan kebesaran hati dan kekuatan jiwa. Berbicaralah dengan rasa syukur, karena setiap kesempatan untuk berkomunikasi adalah anugerah dari Tuhan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, dan tidak semua orang memiliki pendengar yang bersedia mendengarkan. Maka, ketika kita berbicara, ucapkanlah kata-kata yang memuliakan, yang menginspirasi, dan yang membawa ketenangan. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan, karena dalam setiap percakapan, terdapat pelajaran yang dapat mendekatkan kita kepadanya. Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar lebih banyak daripada kita berbicara. Ini adalah pengingat bahwa mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang baik. Tidak semua percakapan memerlukan respons langsung atau jawaban yang panjang, terkadang, yang diperlukan hanyalah kehadiran kita sebagai pendengar yang setia. Ketika seseorang berbicara kepada kita, berikanlah perhatian penuh dan dengarkan dengan hati. Jangan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga perasaannya. Rasakan apa yang tidak diucapkan, dan pahami apa yang tersembunyi di balik nada suaranya. Dengan mendengarkan, kita memberi ruang bagi jiwa lain untuk terbuka dan untuk merasa dihargai. Berbicaralah dengan rasa empati, karena kita tidak pernah benar-benar mengetahui perjuangan apa yang sedang dihadapi oleh orang lain. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda, memiliki luka yang tak selalu tampak dari luar. Berbicara dengan empati berarti berbicara dengan kesadaran bahwa kata-kata kita bisa menjadi sumber penghiburan atau malah menjadi beban tambahan bagi mereka yang mendengarnya. Ketika kita mampu berempati, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menyampaikan perasaan dan kehangatan yang dapat menyentuh hati orang lain. Kita belajar untuk tidak hanya berbicara dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Jangan biarkan kebencian atau amarah menguasai kata-kata kita, karena amarah adalah api yang dapat membakar jembatan-jembatan pengertian. Ketika kita marah, kita seringkali berkata-kata tanpa berpikir panjang, dan ucapan yang terlontar dalam amarah seringkali menjadi penyesalan di kemudian hari. Sebelum berbicara, tenangkanlah diri, berdoalah agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan ketenangan hati. Dengan demikian, setiap kata yang kita ucapkan akan mengandung ketulusan dan kebaikan yang dapat membawa kedamaian. Biarkanlah cinta yang menuntun lidah kita, dan biarkanlah kasih sayang yang menjadi dasar dari setiap percakapan. Jika kita merasa sulit untuk berbicara atau tidak tahu harus berkata apa, lebih baik kita memilih untuk diam dalam doa. Diam bukan berarti menyerah atau mengabaikan, tetapi memberi ruang bagi hati untuk merenung dan mencari petunjuk dari Tuhan. Terkadang, dalam keheningan, kita menemukan jawaban yang lebih dalam, yang tidak kita temukan dalam percakapan yang ramai. Berdoalah dalam diam, mintalah Tuhan untuk membuka jalan dan memberikan kata-kata yang tepat. Percayalah bahwa ketika kita memohon dengan tulus, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk berbicara dengan baik dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kelembutan. Dalam kehidupan yang sementara ini, segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk berbicara, akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak selalu kita duga. Jika kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Namun, jika kita menebar keburukan, maka keburukan pula yang akan kita temui. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk berbicara dengan hati yang bersih dan niat yang mulia. Jadikan setiap kata yang kita ucapkan sebagai doa dan harapan, agar Tuhan senantiasa membimbing kita menuju jalan kebaikan. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih, kita sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan menyejukkan. Ketika kita berbicara dengan penuh kebijaksanaan, kita sedang mengukir kedamaian di hati orang lain. Dan ketika kita berbicara dengan mengingat Tuhan, kita sedang mendekatkan diri kita kepadanya, karena kata-kata yang baik adalah bentuk ibadah yang tak terlihat, tetapi dirasakan oleh jiwa-jiwa yang mendengarnya. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dalam setiap kata yang terucap, agar kita selalu berada di jalannya yang penuh cahaya dan kedamaian.